Jika kamu pernah ingin memulai bisnis dropshipping tetapi tidak tahu harus mulai dari mana, video ini cocok untukmu. Aku Airin dari Ecomastery dan aku akan memandumu tentang cara tepat memulai dropshipping di tahun 2025 menggunakan Shopify dan Zenrop langkah demi langkah. Pada akhirnya, kamu akan memiliki toko yang dibangun secara profesional, tersinkronisasi dengan pemasok, dan siap menjual tanpa harus menyimpan stok barang. Dan sebelum kamu bertanya, ya, ini adalah pengaturan yang sama yang digunakan oleh banyak pemain dropshipping sukses yang kamu lihat di online. Mari kita uraikan semuanya dari awal. Apa itu Shopify dan mengapa orang menggunakannya? Mari kita mulai dengan dasar-dasarnya karena jika kamu baru, jargonnya bisa terdengar mengintimidasi. Shopify adalah website builder yang memungkinkanmu menjual produk online tanpa perlu coding. Anggap saja ini sebagai markas besar online tempat orang melakukan checkout, membayar, dan melacak pesanan. Ini digunakan oleh brand besar seperti Gymshark, Colourpop, bahkan bisnis yang berkembang dari 0 hingga 6 angka. Mengapa orang menyukai Shopify? Ini ramah pemula, tetapi cukup kuat untuk berkembang menjadi bisnis penuh. Ia memiliki sistem pembayaran bawaan, templates, dan integrasi seperti Zenrop. Segala sesuatu yang kamu butuhkan, desain, analytics, pembayaran, inventory, ada dalam satu dashboard. Jadi pada dasarnya Shopify adalah tokomu, Zenrop adalah pemasok, dan tim fulfillmentmu. Apa itu Zenrop dan mengapa ia populer? Zenrop adalah aplikasi dropshipping dan print on demand yang terhubung langsung ke Shopify. Alih-alih membeli stok di depan, Zenrop memungkinkanmu memilih produk dari katalog mereka. Tambahkan ke tokomu secara instan. Biarkan Zenrop memenuhi pesanan saat pelangganmu membeli. Mengapa para kreator dan brand e-commerce menggunakan Zenrop? Pengiriman lebih cepat daripada AliExpress atau vendor luar negeri acak. Opsi branding yang lebih baik seperti kemasan custom dan sisipan. Fulfillment otomatis, artinya kamu tidak memproses setiap pesanan secara manual. Alat AI yang membantu menulis ulang nama produk, deskripsi, dan bahkan menghasilkan teks sehingga Shopify menjalankan tokomu. Zenrop mentenagai produk dan fulfillmentmu. Mari kita atur keduanya bersama-sama. Menyiapkan Shopify sebelum kamu menginstal Zenrop. Sebelum kamu masuk ke Zenrop, kita perlu memastikan terlebih dahulu bahwa pengaturan Shopify-mu sudah solid. Disinilah pemula biasanya melewatkan langkah atau terburu-buru dalam pengaturan dan itu akan merugikan mereka nantinya. Jadi, mari kita lakukan dengan benar. Daftar Shopify dan kamu bisa mendapatkan free trial serta menikmati 3 bulan Shopify seharga 15.000 sebulan pada paket tertentu. Kamu masukkan email, buat kata sandi, dan pilih nama toko. Jangan terlalu memikirkan nama, kamu bisa mengubahnya kapan saja. Kemudian, kamu akan mendarat di Shopify dashboardmu. Jadi ini adalah pangkalan utamamu, etalase digitalmu, di balik layar, dan di sebelah kiri, kamu akan melihat menu untuk produk, pesanan, toko online, dan pengaturan. Kamu juga akan melihat kotak-kotak yang membantumu menambahkan produk, menyesuaikan tokomu, dan mengatur pembayaran. Jadi mari kita atur hal-hal penting sebelum menginstal Zenrop. Kamu perlu ke pengaturan, lalu ke detail toko. Kemudian, yang ingin kamu lakukan adalah menambahkan nama bisnismu, email kontak, dan juga zona waktumu. Jadi semua ini akan muncul di tanda terima dan emails ke pelanggan. Kemudian pergi ke pengaturan dan klik pada Payments. Dan kamu ingin mengaktifkan Shopify Payments. Jadi pelanggan bisa membayar dengan Visa, Mastercard, dan Apple Pay. Jika kamu berada di luar AS, kamu bisa terhubung ke PayPal atau bahkan Stripe. Kemudian, jika kamu mengklik Shipping and Delivery, buatlah tetap sederhana untuk saat ini. Kita akan menetapkan satu tarif tetap untuk pengiriman domestik. Kamu bisa memperbarui ini nanti setelah kamu tahu rata-rata biaya pengirimanmu. Kamu akan mendapatkan domain Shopify gratis seperti myshopify.com, tetapi kamu bisa membeli domain custom sendiri seperti trendhouse.com. Alasan mengapa kita melakukan ini adalah karena Zenrop terhubung. Ia akan menarik informasi pembayaran dan pengirimanmu secara otomatis. Jadi jika ini diatur, pesanan bisa gagal diproses atau tidak pernah dikirim. Menginstal Zenrop di Shopify. Sekarang mari kita hubungkan Zenrop. Dari Shopify dashboardmu, pergi ke bilah pencarian di bagian atas. Kemudian ketik Zenrop dan klik aplikasinya setelah muncul. Aku sudah mengetiknya dan kita bisa melihatnya muncul. Sekarang, setelah dimuat, kamu ingin klik install. Ini sebenarnya sudah terinstall, tapi intinya kamu akan klik install. Shopify akan meminta izin untuk menghubungkan aplikasi dan ini normal. Dan Zenrop butuh akses untuk menambahkan produk dan memenuhi pesanan atas namamu. Setelah terinstall, kamu akan mendarat di dalam Zenrop dashboard, pusat kendali dropshippingmu. Mencari produk untuk dijual. Sekarang, setelah Zenrop terhubung, disinilah kamu akan menemukan semua produkmu. Anggap ini sebagai gudangmu. Kamu bisa mencari, memfilter, dan menambahkan produk langsung ke Shopify dengan satu klik. Sebagai contoh pencarian, aku bisa ke bilah pencarian dan mengetik, katakanlah
adalah jaket. Jadi, kamu akan langsung melihat daftar produk dari banyak pemasok. Saat kamu pertama kali mencari, pengaturannya adalah pengiriman dari mana saja, ship from anywhere. Produk-produk ini seringkali lebih murah, tetapi butuh waktu lebih lama untuk sampai. Biasanya 2 hingga 3 minggu. Ini bagus jika kamu sedang menguji ide dengan traffic anggaran rendah. Sekarang, jika kamu beralih ke pengiriman dari AS, ship from the US. Mari kita lihat. Ya, harga akan lebih tinggi, tetapi pengiriman memakan waktu 2 hingga 5 hari, yang berarti pelanggan lebih bahagia dan lebih sedikit pengembalian dana. Chargebacks. Ini ideal jika kamu menjalankan iklan berbayar atau ingin tokomu terlihat legitimate dengan cepat. Ada juga filter pemasok. Ada Zendrop Fulfillment, yang merupakan pilihan terbaik. Ini andal, terverifikasi, dan memiliki dukungan pelanggan sendiri. Ada juga beberapa yang berbeda seperti produk Amazon. Biasanya, pengiriman lebih cepat tetapi marginnya lebih sedikit. Filter rentang harga membantu memfilter berdasarkan biaya atau rentang keuntungan. Misalnya, produk low ticket sekitar Rp150.000 hingga Rp450.000, kurs Rp15.000, dan lebih mudah bagi pemula. Dan barang high ticket, harganya di atas Rp1.500.000, ini memberikan keuntungan lebih tinggi tetapi volume penjualannya lebih lambat. Ini penting karena memilih filter yang tepat menghemat waktumu berjam-jam dan membantumu menemukan produk yang menguntungkan lebih cepat. Sekarang mari kita klik satu. Aku akan klik yang ini. Dan setelah kamu membuka produknya, sekarang kita bisa melihat biaya produknya. Yang ini Rp772.050. Jadi ini yang kamu bayarkan ke Zendrop. Rata-rata waktu pengiriman, seberapa lama barang itu sampai. Kita bisa melihat yang satu ini 2 hari. Pemasoknya, tentu saja Zendrop Fulfillment lebih disukai. Dan untuk foto, kamu ingin menghindari daftar dengan gambar yang buram atau curian. Setelah semuanya oke, aku akan menambahkannya ke produk dan kita bisa melihat pesanan ditambahkan ke produk. Sempurna. Ini sudah ditambahkan ke toko sekarang. Baiklah, ini adalah contoh lain seperti jaket pembalap kulit wanita. Kita bisa melihat rata-rata waktu pengirimannya 2 hari. Biaya produknya Rp894.750. Aku akan menambahkannya ke produkku. Dan di sini sekarang kita bisa meninjau dan menerbitkan. Meninjau dan mengedit produk. Ini adalah tab produk. Disinilah kamu menyesuaikan daftar produk sebelum mengirimnya ke Shopify. Luangkan waktu beberapa menit di sini karena inilah yang akan dilihat pelangganmu. Untuk nama produk, kamu bisa menggunakan alat AI untuk menyederhanakannya. Misalnya, kamu bisa mengubahnya menjadi jaket kulit wanita. Tetapi di sini mereka sudah mencatat bahwa itu adalah jaket moto klasik warna ungu. Dan nama yang bersih, terlihat profesional serta membangun kepercayaan. Jadi kamu bisa mengetik di sini jaket kulit ungu. Aku mengotomatisasikannya. Dan kita bisa melihat di sini setelah kita mengetik jaket kulit ungu, ia akan tertulis Chic Purple Fox Leather Moto. Untuk teks, kamu ingin menambahkan 2 hingga 3 kata kunci seperti musim dingin atau pakaian luar wanita dan kulit. Mengapa kita melakukannya product text? Ini membantumu mengatur koleksi dan meningkatkan pencarian nantinya. Menulis deskripsi yang hebat. Untuk bagian deskripsi, bagian ini bisa menentukan apakah penjualan terjadi atau tidak. Berikut struktur mudah yang bisa kamu gunakan. Kamu bisa membuat kalimat pembuka, hook, satu kalimat seperti tetap hangat di mana saja dengan zona pemanas bawaan. Kamu bisa membuat 3 poin seperti ringan dan dapat diuji ulang, tahan angin dan tahan air, sempurna untuk perjalanan musim dingin atau pekerjaan luar ruangan. Dan kamu juga bisa menyertakan satu catatan tentang ukuran atau perawatan seperti ukuran pas, fits true to size. Cuci dengan mesin menggunakan air dingin. Ini penting karena kebanyakan pembeli hanya membaca sekilas di website. Jadi deskripsi yang bersih dan mudah dipindai, scannable, terlihat meyakinkan dan terpercaya. Dan itu saja akan meningkatkan konversi. Varian, gambar, dan harga. Kemudian untuk varian, kamu ingin memeriksa ukuran dan warna serta memastikan setiap varian memiliki foto yang benar. Kamu harus membandingkan biaya versus harga jual. Zendrop akan menyarankan harga dan kamu sebaiknya menggunakannya sebagai panduan, bukan sebagai aturan baku. Dalam kasus ini, biaya produknya Rp885.000, harga yang disarankan adalah Rp2.805.000 dan keuntungannya adalah Rp1.905.000. Jadi itu sekitar markup 3 kali lipat, yang memberimu ruang untuk biaya iklan, diskon, dan keuntungan. Jika audiensmu sadar anggaran, tetapkan harga lebih rendah, lalu uji beberapa titik harga nantinya, dan lihat apa yang berhasil untukmu. Dan untuk tab gambar, kamu ingin mengganti foto yang buruk dengan foto yang bersih. Jika ada logo, juga
yang mana di sini tidak ada. Kamu bisa menghapus duplikat apapun. Hanya ada satu foto di sini, tetapi tujuannya adalah membuat tokomu terasa seperti sebuah brand dan bukan gudang. Jadi, aku akan klik Publish to Store. Melihatnya di Shopify. Baiklah, sekarang produk kita sudah ada di Shopify. Jika tertulis aktif, berarti sudah live di site kita. Jadi, kamu bisa klik daftar produknya dan pastikan gambar ditampilkan dengan benar. Judul dan harga terlihat lebih bersih, serta deskripsi dibuat di format. Kamu ingin mengklik listing preview dan memeriksa apakah gambar ditampilkan dengan benar. Judul dan harga terlihat bersih, serta deskripsi terformat dengan baik. Jika semuanya terlihat bagus, selamat, produk pertamamu resmi live. Menguji checkout dan fulfillment sebelum menunjukkannya kepada pelanggan, selalu uji sendiri. Buat kode diskon 100% dan lakukan pemesanan uji coba. Pastikan checkoutmu berfungsi dan Zenrob mengenali pesanan tersebut. Begitu ada pelanggan asli yang memesan, pesanan akan tersinkronisasi dari Shopify ke Zenrob. Kamu membayar biaya grosir ke Zenrob, Zenrob kemudian mengirimkannya secara otomatis, dan itulah mengapa mode ini berhasil. Nol inventory, nol pengiriman manual. Menjalankan dan meningkatkan tokomu. Menjalankan dan meningkatkan tokomu, inilah cara agar terlihat brand sungguhan sejak hari pertama. Tambahkan halaman about, orang membeli dari manusia, bukan situs tanpa wajah. Tambahkan kebijakan di bawah pengaturan, kebijakan pengembalian dana, privasi, dan ketentuan. Buat folder kepercayaan dengan informasi kontak atau sosial media. Jaga agar homepage-mu tetap sederhana, satu gambar hero, produk unggulan, dan satu CTA yang bersih. Sentuhan kecil membuat orang berpikir, oh, ini sungguhan. Skalabilitas dan menggunakan alat Zenrob. Skalabilitas dan menggunakan alat Zenrob, setelah tokomu berjalan lancar, periksa fitur ekstra Zenrob. Branding, tambahkan sisipan logo dan kemasan custom. Zenrob Plus Fulfillment lebih cepat dan akses pemasok yang lebih baik. Produk tren, lihat apa yang laku di toko-toko lain. Jangan terlalu memikirkan skalabilitas. Fokuslah pada mendapatkan penjualan pertamamu, lalu tambahkan produk baru secara perlahan. Dan itu saja. Kamu baru saja mempelajari cara memulai dropshipping langkah demi langkah menggunakan Shopify dan Zenrob. Kamu sudah membangun fondasimu, menghubungkan pemasokmu, menyesuaikan produk pertamamu, dan mempelajari alasan di balik setiap pilihan yang diambil. Jika ini membantu, tinggalkan komentar yang memberitahuku produk apa yang kamu mulai jual. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak tutorials yang benar-benar masuk akal. Aku Airin dari Eco Mastery dan aku akan menemuimu di video berikutnya.